Lihat bagaimana pria ini membuat orang kaya membelanjakan uang untuknya. Pertama, posturnya harus benar, gerakannya agak sembarangan. Biarkan mereka bersentuhan. Karena selama mereka bahagia, dia akan membeli mobil untuknya. Tapi kita benar-benar tidak bisa setuju. Lalu harus memakai celana dan berjalan keluar. Tidak perlu mobil? Sepertinya kamu masih melihatku sebagai tipe orang seperti itu. Benar saja, wanita itu mendengar kalimat ini. Lari dan minta maaf pada pria itu. Maafkan aku. Aku hanya punya uang. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Perhatian sekarang. Bahkan jika orang meminta maaf, jangan berbalik. Karena dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Rumah. Atau aku bisa membelikanmu rumah seperti ini. Sebenarnya, ini baik-baik saja. Tapi kita tidak bisa menunjukkannya di wajah kita. Harus dengan paksa mendorongnya ke dinding. Lalu berciuman dengan penuh gairah. Selanjutnya, jangan berbalik, lurus ke depan. Hanya menyisakan bayangan. Seperti yang diharapkan, orang ini adalah Matt daging segar. Keesokan harinya, dia menerima villa yang dibelikan wanita kaya itu untuknya. Wajahnya masih begitu tenang. Dan ajukan pertanyaan pada wanita kaya itu sebagai balasannya. Apa aku setampan itu? Wanita kaya ini sudah sangat tergila-gila. Tentu saja sangat tampan tapi dia hanya punya uang. Matt mendengarnya dan langsung memeluk pinggang wanita itu. Lalu berciuman dengan penuh gairah. Membuat wanita bingung. Dia membuka dompetnya dan memberikan kuncinya. Mobilku ada di ruang bawah tanah. Jangan naik mobil wanita lain. Matt mengambil kuncinya dan pergi ke ruang bawah tanah. Akhirnya tidak perlu bertindak kali ini. Rumah dan mobil keduanya berhasil ia dapatkan. Tapi itu banyak bagi dia yang tidak pernah cukup. Dia berpose provokatif. Dengan patuh menunggu wanita lain itu kembali. Cepat datang. Pose ini tidak akan bertahan lama. Wanita itu akhirnya tiba. Penampilan melankolisnya berhasil menarik perhatiannya. Matt mulai berputar-putar. Katakan bahwa ingin memulai bisnis menjual kaos kaki. Tapi kali ini, wanita kaya gak bilang apa lagi. Jika seseorang dengan 700 miliar ingin melamar teman-teman, apa kamu setuju? Matt melihat ke rumah besar yang disiapkan wanita kaya itu untuk menjual segalanya. Jadi dia menerima proposal itu. Tidak menyangka hari itu ketika dia makan siang dengan wanita kaya. Ada gadis kaya lain yang menatap tepat ke arah Matt. Begitu juga deklarasi di depan orang banyak. Jika putus, ingatlah untuk datang menemukan aku ya. Aku juga punya banyak uang. Takut Matt dirampok oleh orang lain. Dia pergi ke peramal untuk minta bantuan. Tapi sepatunya belum dilepas. Kamu sudah punya pacar, kan? Wah, benarkah itu? Penyihir itu dengan cepat mengumumkan kelahiran Dewa Delapan Suku, kata Matt. Benar saja, peramal mengatakan Matt akan dirampok oleh roh rubah. Dia harus membeli jimat baru yang bisa dibatalkan. Apakah ini untuk dipakai anak-anak? Sepertinya dia tidak bodoh. Tapi siapa bilang dia punya banyak uang? Tapi ada lebih banyak uang. Ketika dia membayar, dia tercengang. Apakah ini benar-benar 70 miliar? 70 miliar won. Uangnya sudah habis, jimatnya juga dibeli. Dia ingin menempa besi selagi masih panas. Langsung mengajak Matt melihat wedding room. Tapi siapa sangka mereka akan bertemu musuh cinta. Dua wanita di luar tertawa dan berbicara, tetapi di dalam mereka diam-diam saling mengutuk. Yang penting Matt berselingkuh dengan wanita ini. Wanita kaya itu takut banyak hal. Segera bawa Matt ke peramal untuk melihat peruntungan. Matt tidak percaya pada ramalan. Dia baru saja datang ke sini, dia sudah tahu. Orang ini scam. Tapi wanita kaya itu percaya pada ramalan. Baru saja mendengar tentang menikahi Matt. Dia akan kehilangan seluruh hartanya. Dia langsung merasa sangat ketakutan. Patuh mendengarkan untuk membeli jimat ini. Ini kaktus. Dapat menetralkan bahaya.
Karena peramal mengatakan itu bisa membantu menghilangkan nasib buruk. Jadi dia membeli tanaman ini untuk disimpan di dalam mobil. Tepat pada saat ini, sebuah truk akan langsung menuju kalian berdua. Siapa bilang dia dan Matt tidak memiliki cinta sejati? Lihat wanita kaya ini. Jangan kabur sendirian. Dan memeluk pacar di sebelahku. Wanita kaya itu terluka parah. Karena perlindungan wanita kaya itu, Matt tidak terluka. Dia jelas mencintai Matt lebih dari dirinya sendiri. Tetapi wanita kaya itu tahu bahwa Matt hanya mencintai uangnya. Sudah waktunya bagi kita untuk berpisah. Matt tidak keberatan. Tetapi memutuskan untuk menghasilkan uang diri sendiri. Pertama dia pergi ke peramal. Jangan mengira dia penuh dengan mainan anak-anak. Tapi setiap kali dia membuat orang mau dengan sukarela membeli barang. Matt ingin mendatanginya untuk belajar dari pengalamannya. Menggunakan wajah tampan, ditambah ciuman. Dia mendapat kartu nama Presiden Asosiasi Belanja Online. Orang ini adalah Ratu Pembuluh Darah Manusia. Seperti wanita lain. Presiden melihat wajahnya yang tampan. Ini seperti melihat segunung uang. Seperti orang gila. Memahami kesulitan Matt. Dia segera menempatkan semuanya di siaran langsung untuk promosi. Siapa sangka semuanya baru saja muncul. Volume pembelian terus meningkat. Hanya dalam waktu 10 menit, seluruh gedung terjual habis. Membuat adik asistennya jadi heboh sampai menangis. Meraih kesuksesan kali ini, Matt juga ingin membuka perusahaan. Terus hidup jual kaos kaki di TV. Kali ini dia mengikuti instruktur belanja online. Terutama memilih siaran di slot prime time. Karena dia berjanji pada bos ini. Sebelum akhir program akan terjual 400.000 untuk semua. Tapi tidak mengharapkan itu. Jumlah kaos kaki yang terjual kali ini terlalu sedikit. Jangan bicara tentang 400.000. 100.000. Juga tidak mendapatkannya. Yang berarti kali ini Matt harus membayar sejumlah besar uang. Lihat pertunjukan masih lebih dari 10 menit lagi. Dia segera menelepon presiden lainnya. Bisakah menjual 300.000 pasang kaos dalam 10 menit? Aku hanya butuh 5 menit. Seperti yang diharapkan, presiden benar-benar presiden. Menunggu Matt kembali ke lokasi syuting. Melihat peningkatan curah hujan yang tiba-tiba. Bahkan menegakkan disiplin tertinggi yang pernah ada. Ternyata Buco memanfaatkan koneksinya. Biarkan bintang dan artis mengiklankan semuanya secara online. Dan membuat jumlah kaos kaki yang terjual meningkat dengan sangat cepat. Untuk berterima kasih pada Buco, Matt secara khusus mengundangnya makan malam dengan cahaya lilin. Tidak menyangka Buco langsung ke intinya. Beralih tempat untuk mempelajari lebih lanjut tentang satu sama lain. Kartu kamar, ini, apa maksudnya? Film ini sangat menarik. Terutama wanita kaya pertama. Aku juga akan berkomitmen untuk menjadi sukarelawan.